Kreativitas berkaitan erat dengan kecerdasan. Agar bisa terus berinovasi, kamu juga perlu berpikir out of the box. Orang kreatif lebih mengandalkan penggunaan otak sebelah kanan sehingga lebih intuitif, visual, nyeni, visioner, dan imajinatif. Jadi, kalau kamu suka berkreasi, bisa dipastikan kamu juga cerdas. Kreativitas juga bersifat genetik yang artinya bisa kamu dapatkan secara alami. Setiap individu punya potensi untuk jadi kreatif di suatu bidang, tapi kita memang perlu mengasahnya. Kamu suka ngomong sendiri sambil nyuci piring, mandi, naik sepeda, atau saat melakukan aktivitas lain yang bikin pikiranmu sedikit traveling? Saat ngomong sendiri keras-keras, kamu juga meningkatkan kontrol diri karena saat itulah kamu sedang mengasah rasa ingin tahumu dan mengamati lingkunganmu. Gak sekedar mengasah sembarang skill loh, tapi memang kamu beneran ingin tahu dunia di sekitarmu serta mencoba terbuka dengan ide-ide baru. Faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan kognitifmu, malahan ada juga curiosity quotient yang bisa menggambarkan kemampuan manusia dalam memahami hal-hal baru di dunia ini. Kamu berantakan? Waduh, berarti aku juga jenius dong. Para psikolog pernah meneliti 2 kelompok peserta yang masing-masing diminta untuk memainkan bola pingpong secara kreatif. Kelompok pertama harus memikirkannya di lingkungan yang berantakan, sedangkan kelompok kedua berada di tempat yang rapi. Hasilnya menunjukkan kelompok pertama lebih bisa bertukar pikiran dan menyajikan ide hebat. Tulisan cakar ayam juga termasuk di dalamnya loh. Kalau tulisanmu sulit dibaca, berarti kamu penulis kilat, efisien, dan super kreatif. Orang yang mejanya berantakan memang punya poin IQ lebih tinggi, tapi meja yang rapi tetap sedap dipandang. Jangan lupa rapikan ya. Selera humormu tinggi. Salah satu studi psikologi menunjukkan para penulis teks kartun lucu dan komedian profesional punya skor kecerdasan verbal yang lebih tinggi. Jadi, jangan pernah remehin jok-jok yang bisa ngocok perut, oke? Kamu cukup bisa mengendalikan diri. Para peneliti dari universitas terkenal di Amerika mengajukan tes IQ ke sejumlah orang dengan menawarkan uang. Uang ini bisa mereka dapatkan secara langsung atau kemudian, yang pasti nominalnya lebih banyak. Mereka yang bersedia menunggu memperlihatkan skor IQ yang lebih tinggi. Jadi kalau kamu menimbang pilihan yang ada dengan lebih seksama, artinya kamu lebih cerdas. Kamu tetap oke-oke aja saat sendirian, meski suka kumpul bareng temen, keluarga, pesta, ngopi-ngopi cantik, atau kongko. Kamu juga suka sendirian, nyusun rencana, bikin prioritas jadwal, merenung, atau menikmati me time-mu. Kamu juga pintar mengontrol emosi, meski moodmu nggak selalu baik. Kalau kamu bisa memvalidasi emosimu, kamu juga akan bisa mengatasi emosi yang kompleks, mengontrol perilakumu, dan mengekspresikan dirimu secara positif. Semua itu bisa mencerminkan kecerdasan emosimu. Kamu bisa mengatasi hal-hal sulit dan menantang. Orang-orang cerdas bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan perubahan. Meski semuanya nggak sesuai dengan keinginan mereka. Orang-orang ini bisa menanggapi perubahan, tahan banting, berani menghadapi masalah, dan fleksibel saat melewati masa-masa sulit. Kamu punya ingatan fisik yang cukup bagus. Wah, bisa-bisa kamu inget juga tuh lokasi restoran yang lagi diomongin temenmu. Padahal kamu cuma lewat situ 1 kali. Itu pun udah beberapa tahun lalu. Kamu juga gampang meniru tarian kompleks setelah instrukturmu mengajarimu hanya sekali. Selain itu, koordinasi tubuhmu sangat mumpuni. Kamu orangnya awas, suka mengamati detail, dan gampang mengingat. Saat mengamati ekspresi wajah orang lain, memperhatikan perilaku mereka, dan bisa mengingat pola, kejelianmu ini bisa membuatmu lebih kreatif. Menurut penelitian, orang kidal punya keterampilan spasial yang lebih cepat dan akurat. Mereka juga punya memori kerja dan fleksibilitas mental yang baik. Selain itu, pemikiran divergen mereka nggak perlu diragukan lagi. Jadi saat menghadapi masalah, mereka akan terbuka dengan semua jawaban serta bisa memikirkan solusi kreatif. Para introvert cenderung menghindari tempat-tempat berisik, kerumunan, dan pesta meriah. Mereka lebih suka sendirian atau cuma ngumpul bareng circle terdekatnya. Penelitian menyatakan lebih dari 75% individu yang IQ-nya di atas 160 termasuk orang introvert. Ada juga penelitian lain yang menunjukkan kalau anak sulung punya IQ 2 poin lebih tinggi daripada adik-adiknya. Penyebabnya bukan karena gen, melainkan dinamika dan lingkungan keluarga. Mereka cenderung mendapat perhatian penuh dari orang tua, sedangkan adik-adiknya harus berbagi perhatian dengan kakaknya yang lebih tua, sehingga aktivitas kognitif dan kecerdasan si kakak lebih tinggi.
Kamu mampu berempati. Saat temanmu curhat, kamu bisa ikut merasakan dari sudut pandangnya dan kamu bisa memahami perasaannya. Inilah yang disebut dengan kecerdasan emosi. Saat kamu bisa memahami perasaan dan pengalaman orang lain, kamu akan lebih gampang mengidentifikasi kelebihan, prinsip hidup, kemampuan, dan tujuan hidupmu sendiri. Kamu berpikiran terbuka dan bisa nyambung saat ngomong dengan orang yang sudut pandangnya berlainan. Karena kamu cuma akan menyusun pendapatmu sendiri setelah mendengar banyak solusi. Namun begitu, setelah opinimu terbentuk, kemungkinan besar kamu nggak akan mengubahnya karena sudah punya alasan yang kuat. Kamu juga bisa ngobrol dengan kepala dingin karena bisa membaca bahasa tubuh orang lain, mendengarkan secara aktif dan penuh empati, mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami, serta bisa mendorong mereka memikirkan perspektif lain. Selain itu, kamu bisa menyelesaikan kalimat orang lain. Agak mirip cenayang ya. Padahal sebenarnya itu menandakan kalau kamu memperhatikan. Kamu nggak menganggap dirimu sendiri sebagai orang yang maha tahu. Psikolog menyimpulkan, orang yang kurang kompeten seringkali melihat diri mereka jauh lebih pintar daripada orang lain. Sebaliknya, orang yang berotak encer nggak memperlihatkan perilaku ini. Mereka justru lebih fokus mengatasi keterbatasan mereka. Para ilmuwan juga pernah melakukan penelitian dengan meminta sejumlah mahasiswa untuk mengikuti tes yang bertema humor, tata bahasa Inggris, dan alasan logis. Mereka juga diwajibkan memprediksi skor masing-masing. Peserta yang yakin akan dapat skor gemilang malah mendapat hasil terendah, gak seperti mereka yang kritis terhadap dirinya sendiri. Kamu sadar ada banyak hal yang gak kamu ketahui dan kamu gak gengsi untuk mengakuinya. Bisa aja sih kamu jago hitung-menghitung, tapi payah kalau ngomongin soal musik atau seni. Kamu juga sering merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar seperti makna hidup, alam semesta, masa depan, atau hal-hal rumit lainnya. Semua pertanyaan beratmu ini gak selalu berujung positif dan malah bikin kamu semakin gelisah. Kamu suka menunda-nunda? Ya, mirip-mirip kayak Steve Jobs lah. Menurut para psikolog, prokrastinasi menjadi salah satu faktor terpenting dalam inovasi. Steve Jobs mengabaikan tugas-tugasnya agar ide-ide kreatifnya bermunculan. Oke, kalau ada yang bilang kamu keseringan nonton YouTube, bilang aja kamu emang lagi seneng menunda-nunda. Sip, lanjut. Tapi perlu diingat ya, menunda-nunda di sini nggak sekedar mainan HP sampai berjam-jam loh. Kamu masih bisa beres-beres rumah, jalan-jalan, atau lakukan saja aktivitas lain agar pikiranmu tetap aktif. Kamu sudah bisa membaca sejak belia, bahkan lebih cepat dari teman-temanmu. Berdasarkan penelitian yang melibatkan 2.000 pasang kembar identik sebagai peserta, anak yang bisa membaca lebih cepat punya skor kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang, membaca sejak dini bisa meningkatkan kemampuan verbal dan non-verbal pada otak kita. Kamu fans beratnya coklat. Kakao bisa membantu meningkatkan aktivitas otak. Makan coklat juga punya efek yang baik pada fungsi kognitif seperti perhatian, memori, atau kecepatan memahami informasi. Dan efeknya ini nggak cuma terasa saat kamu makan coklat, tapi bisa sampai jangka panjang. Kamu nggak suka suara latar yang bising? Charles Darwin, Franz Kafka, dan banyak pemikir hebat lain lebih suka beraktivitas dalam suasana hening. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan orang-orang yang sulit menjauh dari kebisingan suara latar ternyata punya solusi yang lebih kreatif dan jawaban inovatif selama pengujian. Penelitian tersebut juga mengklaim mereka yang terganggu dengan suara bising rupanya lebih bisa fokus saat multitasking yang tentunya memerlukan pemikiran kreatif. Kamu suka pakai baju yang itu-itu aja, sama seperti Mark Zuckerberg yang cuma pakai kaos abu-abu dan celana jeans biru sebagai gaya khususnya. Banyak miliarder terkenal bisa membeli pakaian wah, tapi mereka lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kamu bisa mengukur kerja kerasmu biar nggak sampai kebablasan, kerja selama 15 jam non-stop setiap hari, atau jadwal yang menumpuk nggak bikin kamu lebih efektif. Otakmu juga perlu waktu untuk rileks agar bisa memunculkan ide-ide kreatif. Kamu jago memecahkan puzzle. Biarpun sulit, kamu tetap ingin memecahkan masalah yang ada dengan mengamati polanya. Kamu lebih suka menghabiskan waktu dengan orang-orang kreatif dan jenius karena mereka akan jadi cerminan yang baik untuk kamu. Semakin kamu dewasa, waktumu akan semakin terbatas, jadi kamu akan menghabiskannya bersama orang-orang yang bisa mendorongmu menjadi pribadi yang lebih baik.